contoh bahasa, ketika handphone dipopulerkan ya oleh Badan Bahasa dengan sebutan gadget. Jadi gadget itu dituliskan dengan kan kalau bahasa Inggris gadget itu biasanya kan gadget ya. Dan kemudian oleh Badan Bahasa dianjurkan sudah saja tetap ditulis gadget, tetapi dibacanya juga gadget. Jadi bukan gadget. Tetapi masyarakat tidak bisa menerima itu ternyata, ya kan? Nah, ketika kemudian Kompas, harian Kompas memperkenalkan atau mengingatkan kembali pada istilah gawai, ya, gawai itu sebetulnya istilah lama yang artinya peralatan, ya, peralatan. Kompas memperkenalkan gawai sebagai pengganti handphone dan sejenisnya, ya. Kemudian ternyata pembaca atau masyarakat luas menerima itu istilah gawai itu, ya. Nah itu, jadi kemudian gawai yang lebih populer, istilahnya lebih berterima, ya. Jadi seperti itu. Jadi ada yang bisa diterima, ada yang tidak. Ya, contoh tadi juga kan, ada kata-kata yang apa ya tadi yang menjadi contoh, ada kata-kata yang branding misalnya. Branding itu di dalam kamus ada pengindonesianya Jemana, tetapi ternyata masyarakat tidak bisa akrab istilah itu, terlalu apa ya, terlalu sulit untuk diingat. Jadi lebih suka istilah branding, ya. Mode misalnya, mode itu tadinya berusaha di-Indonesiakan dengan, saya sampai lupa itu istilah, ada pengindonesiaan, tapi kita tetap menggunakan istilah mode, ya. Jadi akhirnya memang seperti itu. Jadi apa yang diperkenalkan oleh Badan Bahasa tetap tergantung pada penerimaan masyarakat, ya. Kalau masyarakat tidak bisa menerima, maka Badan Bahasa akan mencari istilah lain yang lebih bisa diterima oleh masyarakat. Itulah bahasa. Apalagi bahasa Indonesia ini masih berkembang, masih karena negaranya juga negara berkembang, maka banyak peristilan-peristilan yang tadinya terkenal bisa hilang, sementara bisa juga nama-nama yang tadinya tidak terkenal menjadi terkenal. Karena itu media massa, kalian nanti kalau sudah di media massa, itu dianjurkan untuk memperkenalkan istilah-istilah baru. Banyak istilah-istilah baru di Indonesia ini yang diperkenalkan oleh media massa. Rudal misalnya yang dari peluru kendali itu diperkenalkan oleh kantor berita Antara. Ya. Orang sampai lupa bahwa rudal itu adalah singkatan dari peluru kendali. Yang wartawannya juga masih ada. Istilah dangdut misalnya itu diperkenalkan oleh Putu Wijaya ketika masih menjadi wartawan di majalah Tempo. Ya, seperti itu. Dan seperti juga gawai itu diperkenalkan oleh koran Kompas, ya. Jadi di media massa itu ada tantangan tersendiri bagi wartawan untuk juga memperkenalkan istilah-istilah baru di media massa dan kemudian akan diterima oleh pembacanya dan kemudian akan lebih luas lagi, seperti itu. Ya, itulah dinamika kebahasaan, ya. Kata perempuan yang dulu biasa kita sebut kata wanita misalnya yang dulu anggun, kata anggun, dan kemudian perempuan itu tidak dianggap anggun, sekarang berbeda, sekarang bisa terbalik, ya. Kenapa? Karena tadinya wanita itu menjadi, sehingga kemudian ada Kowani, ya, Kongres Wanita Indonesia, lalu perempuan itu menjadi satu hal yang dilecehkan karena zaman dulu laki-laki sering atau pria sering memaki dasar perempuan loh gitu, ya. Jadi istilah perempuan itu negatif. Tapi kemudian pada tahun 80-an kata perempuan tiba-tiba naik lagi. Karena apa? Karena banyak aktivis perempuan, ya, yang mengingatkan bahwa perempuan itu diambil dari kata empu yang artinya memiliki, ya. Nah, sementara wanita diambil dari batina, ya. Nah, akhirnya istilah wanita menjadi lebih turun dan kemudian oleh Badan Bahasa disejajarkan. Oleh Badan Bahasa disejajarkan bahwa
wanita itu peristilahan untuk ibu-ibu, perempuan untuk wanita muda. Ya, jadi akhirnya itulah kebahasaan. Jadi ada yang berterima, ada yang tidak, dan kemudian terus berganti karena ini masih negara berkembang, maka kebahasaan kita juga masih terus berkembang. Ya, kalian nanti akan menjadi salah satu yang bisa mengembangkan lagi peristilahan-peristilahan baru di Indonesia. Kata kepo sekarang sudah masuk ke dalam kamus, meskipun itu masih masuk dalam bahasa cakap, tapi mana mungkin itu nanti siapa tahu nanti akan menjadi peristilahan baku satu saat, pada saat Anda sudah menjadi profesor, itu sudah menjadi, kemudian kata kepo menjadi istilah resmi, kita nggak tahu ya, karena bahasa terus berkembang. Ya, jadi ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada pertanyaan, kita akan tutup pertemuan kita sore ini. Mudah-mudahan ini catatan-catatan yang bisa menjadi bekal untuk UTS ya hari Selasa. Oke. Oh iya, Melan, silakan Melan. Ya masih penasaran. Iya, silakan Melan. Penasaran apa? Nah, ini saya buka buku lagi, pelajaran semester 1 sebenarnya ya Bu. Saya buka buku lagi nih. Jadi ketika saya ingat dulu saya diajarin Ibu Maida. Coba kalian cari bahasa lokal yang cuma ada di daerah kalian. Akhirnya saya cari, saya menemukan 3 kata. 3 kata yang cuma ada di daerah saya. Di dalam kamus bahasa Indonesia tidak ada, di kamus terjemahan tidak ada gitu. Itu cuma ada di daerah saya. Akhirnya setelah saya telusuri, ternyata daerah saya itu banyak para pelancong. Daerahnya Melan di mana? Di Kabupaten Lebak, Banten. Cuman saya daerah selatan. Jadi dulu itu ada bekas rel kereta api yang dibangun oleh Jepang. Kalau Ibu tahu Tan Malaka itu pernah ke daerah saya di Bayah. Nah, jadi saya menemukan 3 kata yang cuma ada di daerah saya. Yang pertama itu degan. Degan itu sebenarnya itu kata nonano di Belanda itu, degan itu kan lagi. Dalam bahasa Belandanya katanya lagi. Nah, karena susah nyebut degan, jadi daerah saya itu nyebutnya daugan. Nah, arti daugan itu adalah kelapa muda, karena waktu itu ceritanya ada yang lagi manjat pohon, noni Belanda itu minta kelapa muda. Karena mereka suka, akhirnya kata mereka degan lagi. Nah, akhirnya terkenalah kelapa muda di daerah saya namanya daugan. Nah, itu satu. Kemudian degan atau daugan, Mel? Degan, sebenarnya itu dia nyebutnya degan, tapi setelah karena susah nyebutnya gitu ya, orang Sunda gitu susah gitu. Akhirnya disebutlah daugan. Kalau di daerah Rara juga ada namanya, kalau nyebut degan juga. Jawa tuh degan. Ya. Persoalannya di mana? Nah, persoalannya itulah orang Indonesia sekarang susah mengucapkan kata ibu kan, kata gadget gitu kan. Mereka lebih mudah menyebutkan kata gawai gitu. Lah, ternyata juga di daerah saya susah gitu kan. Noni Belanda itu nyebutnya degan. Nah, di daerah saya disebutnya daugan gitu. Itu sampai sekarang. Iya. Gitu. Lalu bahasa. Ada lagi kata madur. Kan ditulisnya itu madhaor yang pakai bahasa Belanda. Nah, akhirnya disebut di daerah saya itu pakai madur. Itu nama salah satu tambang tambang batu bara. Daerah tambang batu bara. Oh. Nah,